Halo, bertemu lagi di Bincang Anak, sebuah segmen di YouTube yang isinya adalah bincang-bincang antara tim anakbisa.com dengan para pakar di bidangnya masing-masing. Yang akan memberikan informasi dan edukasi untuk para orang tua pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Disertai berbagai pengalaman menarik, bukan hanya seputar parenting, tapi juga berbagai topik menarik masa kini yang akan memperlengkapi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, parenting, remaja, dan anak-anak serta keluarga di Indonesia. Anakbisa.com sendiri adalah sebuah platform pembelajaran online untuk anak Indonesia yang berisi berbagai kelas untuk membangun keterampilan anak, seperti kelas memasak, kelas menggambar, ada art and craft, public speaking, coding, dan lain-lain yang dapat diakses melalui www.anakbisa.com. Visi Anak Bisa adalah agar setiap anak Indonesia memiliki keterampilan dan karakter positif untuk aktif berkarya bagi kota dan bangsa. Kita tentunya sebagai orang tua memperlakukan anak-anak kita dengan baik ya, khususnya di bidang akademis. Tapi Anak Bisa sendiri punya visi, kami ingin memperlengkapi anak-anak ini memiliki keterampilan, terutama di bidang-bidang yang non-akademis, yang kami percaya itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini ya, keterampilan yang baik untuk anak-anak ini. Tapi kami juga sadar bahwa karakter positif adalah hal yang juga perlu kami berikan atau kami bangun dari anak-anak sejak dini. Karena tanpa karakter yang positif, maka apa artinya seorang anak memiliki kepandaian, memiliki keterampilan yang luar biasa, ya, karena itu akan mungkin menghalangi atau menghambat mereka untuk bisa mau aktif peduli bagi kota dan bangsa kita. Baik, Bapak Ibu semua, Bintang Anak hari ini sangat menarik ya, bertopik stres pada anak. Wah, kata-kata stres ini tentunya adalah kata-kata yang kita sering dengar ya, khususnya di hari-hari belakangan ini begitu. Dan hari ini kita akan berbicara bincang-bincang khusus untuk stres pada anak, karena ternyata anak-anak juga tanpa kita sadari mungkin mereka juga mengalami stres. Hari ini kami juga seperti biasa telah mengundang seorang narasumber yang tentunya sudah lama berkecimpung di bidang ini dan berpengalaman di bidang ini. Beliau adalah seorang ibu, ya, beliau adalah seorang konselor, seorang coach, dia juga trainer dan pengajar yang memiliki banyak pengalaman membantu keluarga-keluarga di Indonesia. Beliau juga adalah seorang founder dari organisasi ya, yang atau komunitas yang bernama Virtus Life Indonesia. Ya, beliau juga sekaligus jadi penulis buku untuk program-program yang diselenggarakan oleh Virtus Life Indonesia yang membantu banyak sekali wanita-wanita di Indonesia dan keluarga-keluarga. Beliau juga adalah dosen di bidang konseling, dan beliau juga seorang narasumber di berbagai acara online dan offline seputar keluarga, parenting, dan juga mental health. Ya, tidak berlama-lama lagi, saya akan panggilkan ibu kita yang luar biasa ini, Ibu Iliana Widodo. Halo Bu Ili. Halo Bu Angel, apa kabar? Iya, buat Saya waktunya baik. di tengah kesibukan Oke, ini, saya senang banget loh Bu Ili ini. Saya sudah cukup lama kenal, dia adalah juga mentor saya yang banyak sekali mengajarkan saya nih, terutama di bidang mental health ya. Dan saya sendiri sudah mengalami yang saya mungkin harusnya mengalami stres yang lebih tinggi, ya karena mengikuti program-program yang juga diselenggarakan Ibu Ili dan juga banyak juga di edukasi, saya bisa mengelola ya istilahnya, mengelola atau stress management saya dengan lebih baik hari ini. Nah, Bu Ili, hari ini kita mau berbagi ya buat para orang tua, mungkin banyak orang tua juga yang mengalami stres gitu, dan tanpa sadar anak-anak mereka juga di masa-masa sekarang ya, khususnya di masa pandemi ini, mungkin banyak anak-anak juga yang mengalami stres ya. Kita hari ini mau mengidentifikasi juga, kita sama-sama belajar bagaimana mengatasi stresnya. Ya, begitu ya Bu Ili ya. oke Bu Angel, makasih loh ya untuk kesempatannya, untuk kepercayaannya kalau saya boleh sharing dan berbagi. Saya juga mau menyapa para orang tua yang join dalam acara talk show ini. Semoga perbincangan kami ini boleh menjadi berkat dan boleh memperlengkapi.
Makasih Bu Angel. Iya, iya Bu Ili. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang stres ya Bu Ili ya. Banyak orang yang suka bilang, aduh aku stres, bahkan ada orang depresi gitu. Sebenarnya yang dimaksud dengan stres itu yang orang-orang suka ngomong tuh seperti apa sih? Sampai maksudnya gini, orang tuh bisa dibilang stres itu kalau seperti apa gitu. Dan apakah semua stres ini memang sesuatu yang buruk gitu atau gimana Bu Ili? Ya, hari-hari ini memang kata stres itu sering banget kita dengar gitu ya. Apalagi di tengah situasi kita sudah 2 tahun di situasi terlanda COVID, dan itu ada banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita, ada banyak perubahan-perubahan yang kita alami, bukan hanya pada anak-anak, namun juga pada kita. Lalu pada saat kita mengalami perubahan-perubahan, sebenarnya setiap kita secara manusia, secara individu akan melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Banyak orang berpikir stres itu adalah sesuatu yang negatif. Kemudian juga banyak orang berpikir bahwa stres itu hanya terjadi pada orang dewasa. Namun sebagaimana orang dewasa, anak juga bisa mengalami stres. Sebenarnya apa sih itu stres? Stres itu sebenarnya terjadi pada saat kita coba bayangkan diri kita terlebih dulu nih. Pada saat kita mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, ataupun ada tuntutan terhadap diri kita. Misalnya saat COVID terjadi, kita yang mungkin memiliki rutinitas sehari-hari pergi ke kantor, ketemu dengan teman-teman, kita bisa pelukan, kita bisa ngobrol. Lalu karena situasi berubah, maka hal-hal yang biasa kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan lagi. Dan kita perlu melakukan penyesuaian. Nggak bisa ketemu orang untuk sementara waktu, kemudian juga nggak bisa bergandengan tangan. Coba bayangkan ini terjadi kepada anak-anak, di mana anak-anak biasanya sekolah, kemudian ketemu dengan teman-teman, lari-lari, kemudian pelukan, belajar tatap muka, lalu dalam sekejap terjadi perubahan, harus di rumah, harus online, kemudian duduk diam, nggak ketemu teman. Nah, pada saat terjadi perubahan ini, maka seorang individu mengalami stres. Jadi kalau kita lihat hal ini, berarti sebenarnya hal ini adalah hal yang akan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Angel ya? Betul, betul. Ya, ya, karena tadi yang saya tangkap, jadi sebenarnya setiap perubahan itu berpotensi untuk membuat seseorang itu menjadi stres karena dia harus menyesuaikan diri ya. Betul, betul, betul. Betul. Dan stres bukanlah sesuatu yang kita istilahnya tuh banyak orang bilang stres itu sesuatu yang buruk dan perlu dihindari. Jadi stres bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, namun sesuatu yang perlu dihadapi. Dan sebenarnya stres itu bukanlah hal yang selalu negatif loh. Stres itu sebenarnya ada dampak yang baik buat kita, bahkan juga buat anak-anak. Jadi bukanlah kondisi yang senantiasa buruk yang berakibat tidak baik. Namun pada saat mengalami stres, itu situasinya nggak menyenangkan. Skill untuk menghadapi stres itu yang perlu kita belajar, kemudian juga perlu anak-anak pelajari. Karena ini adalah hal yang dialami di dalam kehidupan. Oh iya, iya. Nah, dari sini kita berarti saya belajar nangkep sesuatu ya Bu Iri. Jadi kata stres sendiri itu sebenarnya bukan selalu negatif ya. Ya, Betul, betul. itu memang sesuatu yang bisa dialami semua orang. Itu akan menjadi negatif kalau kita itu menghindar atau mungkin kita Ya, untuk bisa menghadapinya gitu. betul Jadi banget. ya Betul ini banget. yang perlu kita lakukan nih sebagai semua orang nih. Kita bagaimana kita punya skill menghadapi stres seperti itu. Kalau mengalami stres karena kan stres itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya bagi kita. Betul, Gitu. setuju banget. Setuju banget. Jadi stres itu ada stres yang positif dan ada stres yang berdampak kurang baik ya. Stres ini berdampak positif nih sebagai contoh. Ketika anak ingin menghadapi ujian, lalu anak ini takut
takut nilainya menjadi buruk, lalu takut gagal, dan dia menjadi stres. Sebenarnya takut nilainya buruk, takut gagal, itu dialami kita semuanya, dan itu adalah hal yang baik. Karena kalau misalnya seorang anak nggak ada perasaan takut gagal, nggak ada perasaan takut nilainya buruk, maka dia akan cuek aja dan nggak belajar dan nggak mempersiapkan diri. Tetapi karena ada perasaan takut gagal, takut nilainya buruk, itu membuat dia kan jadi tegang, lalu dia jadi berpikir. Ini sebenarnya hal yang baik karena akan memotivasi sang anak untuk belajar dan mempersiapkan diri lebih baik. Saat dia belajar kan dia jadi bertumbuh. Ini adalah contoh stres, tetapi menjadi sebuah pendorong yang positif bagi seseorang untuk bertumbuh. Dan misalnya juga seorang anak punya kesempatan untuk public speaking. Tentunya pertama kali kesempatan untuk public speaking itu bikin takut, bikin stres, tegang, dan anak bisa jadi mungkin makannya berkurang, lalu jadi diam, merenung. Nah, seringkali kita bilang sama anak, jangan stres, nggak perlu stres. Namun coba kita bayangkan loh, kita orang dewasa aja saat mengalami hal tersebut diperhadapkan tantangan yang baru, kita kan juga cemas. Nah, inilah contoh stres yang terjadi pada saat ada tantangan atau ada sesuatu yang mau dilakukan yang berbeda dari biasanya. Namun hal ini baik karena pada saat melihat tantangan yang baru, ini akan memicu anak untuk mempersiapkan diri, belajar. Kemudian pada saat dia belajar mempersiapkan diri untuk tampil sebaik-baiknya, disitulah sebenarnya stres yang ada mendorong untuk anak bertumbuh dan perform dengan lebih baik lagi. Ini dikatakan istilahnya kalau ada istilah eustress ya, stres itu bisa membawa dampak positif. Ya, berarti ada istilah eustress ya. Eustress adalah stres yang membawa dampak positif. Kenapa? Karena dengan adanya stres itu bisa membuat seseorang itu jadi malah bertumbuh, ya. Betul banget. Baik, ya kebayang ya Bu Ili ya. Kalau istilahnya kalau zaman now itu orang kurang tough gitu, karena mungkin dia nggak mengalami stres di dalam hidupnya sehingga dia nggak ada satu momen yang dimana dia bisa gunakan untuk dia bertumbuh gitu ya Bu Ili ya. Betul banget, betul banget. Dan pada saat seseorang yang nggak punya tantangan, kemudian dia jadi tidak melihat ke depan apa yang dia tuju, kemudian kondisinya flat, kemudian stagnasi, itu juga menimbulkan stres loh, karena bisa menjadi bosan, merasa tidak berguna, kemudian merasa hidup ini untuk apa. Nah, ini ada istilahnya hipostres ya. Oh iya, kurang stres ya hipostres itu. Dan ini jadi nggak bertumbuh ya, jadi stagnasi dan akhirnya jadi merasa hidup nggak berguna. Ini memunculkan stres tersendiri lagi. Iya, oke. Nah dari sini kita para orang tua juga nangkep. Jadi nggak semua stres itu sesuatu yang buruk ya. Stres itu bisa jadi sesuatu yang baik juga. Jadi bukan sesuatu hal yang harus ditakuti seperti itu ya Bu Ili ya. Betul banget, betul banget. Nah sekarang Namun kan nih, ya, gimana? Ya, gimana? Ya, namun kalau tadi kita membahas tentang eustress, stres yang berdampak positif. Jadi tantangan, perubahan itu juga perlu loh. Karena pada saat terjadi perubahan, sebenarnya kita akan menyesuaikan. Pada saat kita menyesuaikan, sebenarnya kita juga dipacu untuk berpikir kreatif, untuk mencari solusi terhadap penyesuaian tersebut, kemudian untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita, berpikir, mencari ide, mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini sebenarnya hal yang baik. Namun, pada saat menghadapi perubahan itu, kita ada kekhawatiran, kita ada ketegangan, ada ketidaknyamanan. Pada saat kita merasa khawatir terus-menerus, kita merasa nggak nyaman, kemudian juga situasi nggak mendukung, dan kita merasa bahwa perubahan itu tidak ada solusinya, dan merasa situasi hidup itu menjadi negatif, dan akhirnya kepikiran terus-menerus, khawatir terus-menerus, dan merasa kayaknya masa depan ini menjadi buruk dengan situasi yang ada. Nah, disinilah anak ataupun kita mengalami ketegangan yang terus-menerus,
kemudian nggak ngerti bagaimana menyesuaikan diri, dan akhirnya disinilah yang menimbulkan distres. Pada saat menimbulkan distres, ada beberapa mungkin rutinitas sehari-hari, atau fungsi atau peran sehari-hari, atau tugas sehari-hari yang mulai terbengkalai karena terpengaruh oleh situasi dan nggak paham jalan keluarnya gimana dan nggak tahu bagaimana menyikapinya. Disinilah yang sering terjadi, kok dia stres jadi kok dia nggak mau makan karena stres, kok dia jadi nggak konsentrasi belajar karena stres. Disinilah yang dinamakan distres. Stres yang tidak bisa dikelola ataupun situasi yang melampaui kemampuan anak untuk mengelolanya, kemudian membuat anak stres terus-menerus dan tugas sehari-harinya terpengaruh. Disinilah yang dinamakan distres. Dan tidak bisa dibiarkan, karena pada saat dibiarkan nanti akan bertambah lebih situasinya lebih buruk lagi. Ini yang memang perlu sangat diperhatikan. Ya. Oke, nah tadi dari penjelasan Bu Ili saya ada nangkep dua hal nih ya. Yang satu itu ternyata ya, para orang tua, stres itu bisa memacu kreativitas loh. Yang menarik ya, iya kita sekarang seringkali orang tua tuh pengen gimana ya supaya anak saya kreatif gitu. Ternyata ini kabar baiknya, stres ini bisa memacu kreativitas. Benar juga ya Bu Ili. Jadi ketika anak Betul itu banget. stres dia nggak bisa bikin satu tugas, nggak bisa menghadapi sesuatu, dia akan berpikir kreatif nih gimana nih cara jalan keluarnya. Jadi orang tua jangan jangan langsung dihambat ya ketika anak mengalami stres karena dia ada kerjaan, jangan langsung dibantu gitu, atau jangan langsung dibela gitu ketika anaknya mungkin menghadapi situasi pergaulan di sekolah atau gimana. Kita dampingi, biarkan anak itu punya kesempatan untuk mengeluarkan kreativitas ya. Nah, ini menarik sekali. Ini menarik sekali, ini perlu dicatat ya para orang tua. Nah, yang kedua tadi kita juga belajar istilah distres ya, itu ketika seseorang itu mengalami stres tapi melebihi kemampuan dia untuk bisa mengelolanya gitu. Dan tadi juga Bu Ili udah ada mention beberapa gejala ya, ketika seseorang atau anak itu mengalami distres ini, dia mulai tidak bisa, istilahnya nggak berfungsi dengan baik dari kesehariannya, hal-hal yang biasanya dia lakukan itu jadi terganggu lah begitu ya Bu Ili ya. Itu Betul. Jadi di sini juga orang tua perlu mencermati nih, selama anak-anak itu kita lihat bahwa ternyata dia masih oke-oke saja, kita biarkan untuk dia bisa bertumbuh dan berkreasi. Tapi kita juga perlu lihat nih di titik mana anak kita itu udah butuh bantuan gitu untuk dia itu mengatasi stresnya, karena ini udah masuk di stres gitu ya Bu Ili ya. Tadi ada gejala yang Bu Ili udah sampaikan nih. Ada gejala lain nggak Bu Ili yang bisa membantu orang tua bisa identifikasi, tahu ini anak saya nih mulai mengalami distres nih? Betul banget. Sebagai orang tua, kita perlu memperhatikan tingkah laku dan reaksi dari anak-anak kita, supaya kita bisa mengidentifikasikan sebelum anak kita kewalahan. Ini penting banget. Sebelum anak kita kewalahan, iya. Jadi mulai mengenali gejala stres yang dialami anak, menolongnya menghadapi stresnya, mengurangi dampak stres yang kurang baik. Kalau anak bisa melewatinya, tadi di sini dikatakan membuat anak semakin kreatif dan juga membuat anak semakin tangguh mengatasi persoalan hidup. Dan cara untuk kita memperhatikannya, perhatikanlah hal-hal yang bukan perilaku normal. Mulai mengidentifikasikan hal-hal yang di luar normal. Karena pada saat seseorang atau seorang anak mengalami stres tuh ada gejala pada fisik, perilaku fisik ya, kemudian perilaku, kemudian juga secara emosional, dan juga secara kognitif atau mental. Kita bisa lihat misalnya kalau stres yang berdampak pada fisik, sering capek, kemudian juga sakit nggak sembuh-sembuh, atau juga mungkin nggak nafsu makan. Ini kan pada fisik ya. Karena kalau kita sendiri nih, kalau kita stres, kita bisa mudah lelah,
Lalu ada juga loh yang stres jadi sakit kepala. Orang tua aja kalau misalnya stres, aduh migrain gitu ya. Migrain, asam lambung. Ini kan contoh yang berdampak kepada fisik. Kemudian kalau kepada anak-anak, tadi selera makan berkurang. Kemudian juga mungkin mengigau ya, kalau tidur mengigau, atau pola tidurnya jadi susah tidur, atau bangun 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 terus, atau cenderung kebalikannya tidur terus. Ini Oh, salah satu iya, iya, iya. respon Benar-benar. anak saat menghadapi stres. Lalu juga ada loh anak-anak yang ini ekstrimnya pada saat stres kemudian dia jadi gagap, yang ngobrolnya tadinya lancar, kemudian jadi gagap, ini udah masuk ke perilaku ya, yang Hmm. ceria mulai tidak ceria atau mulai juga sering melamun gitu ya. Hmm. Terus dari perilaku bisa jadi mudah marah, ketus. Jadi kita melihat hal-hal yang mulai di luar normal. Bisa Hmm. juga menarik diri, kemudian bisa gigit-gigit kuku. Oh, iya, iya, iya. Kuku Hmm. ya, kan kita lihat perilaku-perilaku ya, terus atau hal yang simpel buat anak-anak tuh gulung-gulung rambut, Hmm. mengepalkan tangan, iya. Kemudian perilaku yang agresif, atau juga ada kemunduran-kemunduran dari perkembangan anak. Misalnya anak usia 5 tahun, 7 tahun, 7 tahun lah. Idealnya kan udah nggak ngompol lagi gitu ya. Terus ada perilaku yang kurang normal gitu, kok udah 7 tahun ngompol. Nah, ini juga sebenarnya kita bisa melihat ada hal-hal perilaku yang di luar normal. Nah, kita coba telusuri, kita coba dekati, dampingi, dan bisa ditanyakan. Atau juga banyak menangis, lebih sering merengek, kemudian nggak mau jauh dari orang tua. Ini ada perilaku-perilaku yang di luar normal. Jadi kita yuk belajar memiliki kepekaan untuk memahami anak yang sedang stres. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi emosinya ya, emosinya marah, kemudian sedih, kemudian cemas, atau anak juga sering bilang, saya takut, saya cemas, dan juga secara mental konsentrasi menurun, ataupun pelajaran menurunnya di sekolah, lalu juga misalnya sering lupa, kalau ditanya bingung. Nah, kita lihat gejala-gejala ini, Bu Angel. Hmm. Hmm. Iya, iya. Wah, ini tadi barusan kita udah dengar cukup lengkap ya dari Bu Ili ini gejala-gejala apa. Tapi intinya Bu Ili berarti kan yang harus diamati orang tua ketika ada eh, tadi perilaku atau emosi atau gejala fisik yang nggak di luar normal gitu ya. Yes, Ya, betul. kalau memang yang udah dari dulunya seneng gulung-gulung rambut gitu, ya berarti memang itu kebiasaan ya. Tapi ini adalah sesuatu yang biasanya nggak dilakukan, tiba-tiba dia gigit-gigit jari, ataupun ngompol pun juga sama ya. Mungkin sebelumnya udah nggak Betul. ngompol ya Bu Ili, tapi tiba-tiba belakangan kok tiba-tiba dia ngompol gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang kita harus peka. Wah, ini anak sedang mengalami stres yang tadi di stres itu gitu ya Bu Ili. Betul, betul. Ataupun lagi kondisi tegang karena ada satu perubahan atau ada satu penyesuaian atau ada pengalaman-pengalaman yang negatif. Hmm. Jadi pada saat mengalami pengalaman negatif itu juga bisa menimbulkan stres. Dan kayak tadi misalnya menggulung-gulung rambut. Kita lihat intensitasnya. Jadi misalnya intensitasnya semakin sering, semakin frekuensinya semakin meningkat. Nah, hal-hal yang di luar normal kita boleh explore, kemudian kita tanyakan, ada apakah? Iya, iya, iya. Oke. Nah, pasti kita nih para orang tua yang mendengar, kita langsung pengen tahu nih. Nah, kalau misalnya anak itu mengalami kayak begini, apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelum masuk ke situ, kita mau, saya pengen tahu juga nih Bu Ili, untuk anak-anak ini biasanya penyebab stresnya apa sih? Kalau orang tua kan banyak ya pastilah kerjaan lah apa. Cuman kan kalau anak-anak kita pasti kita mikirnya paling anak-anak sih stresnya urusan apa sih? Paling urusan sekolah, urusan pergaulan seperti itu ya. Atau sebenarnya apa aja sih? Apakah memang banyak hal juga yang bisa membuat si anak itu stres gitu? Penyebab-penyebab stres pada anak, Bu Ili. Ya, ini menarik banget. Kalau kita bahas penyebab stres, ada istilah namanya stresor. Jadi Hmm. stresor itu adalah faktor-faktor dalam kehidupan kita yang mengakibatkan terjadinya respon stres.
Nah, stresor ini bisa dari berbagai sumber. Jadi bisa dari eksternal ataupun dari internal. Nah, stres itu sebenarnya bisa terjadi dari berbagai usia ya. Bahkan saat anak di dalam kandungan pun anak bisa mengalami stres. Kalau Hmm, seandainya anak dalam kandungan, iya si mamanya itu stres, janin dalam kandungan juga bisa merasakan karena detak jantung dari si mama ini kan nggak teratur. Lalu hmm, persediaan oksigen dan mm, distribusi distribusi sari makanannya itu juga jadinya terpengaruh. Ini dari kandungan pun bisa stres. Lalu juga dari bayi waktu lahir, misalnya sang anak lagi lapar, kemudian diabaikan, kemudian dia juga nangis, lalu terus semakin diabaikan, dia kan jadi semakin kondisinya tuh tegang dan nggak ngerti kenapa nggak ada yang menolongnya, menghampirinya. Ini juga bisa menjadi stres, diabaikan terus menerus. Atau misalnya lagi anak tuh bayi merasa nggak nyaman, takut, ingin dipeluk, lalu dibiarkan. Lalu akhirnya dia mengalami ketakutan terus menerus, dan dia kan sebagai seorang anak belum tahu bagaimana caranya untuk mengelola ketakutan. Jadi seperti pada saat anak menghadapi peristiwa hidup, kemudian anak mengalami ketakutan, sedih, kecemasan, atau kemarahan. Nah, anak ini perlu didampingi, kemudian perlu merasa nyaman, lalu seiring bertambahnya usia, dia juga perlu memiliki skill untuk mengelola emosi-emosi yang muncul pada saat mengalami peristiwa negatif ataupun menghadapi tantangan. Emosi-emosi yang muncul namun tidak ditangani, dia akan terus dikuasai, dikendalikan oleh emosi tersebut. Nah, disitulah dia dalam kondisi yang tegang terus-menerus. Jadi emosi yang tidak dikelola atau tidak ditangani. Ini dari internal ya, internal. Kemudian stresor yang eksternal, ini dari pengalaman-pengalaman dan yang paling banyak ya terjadi pada anak itu adalah dari sekolahan. hmm, Beban di sekolah, kemudian penekanan berlebihan pada prestasi, tuntutan-tuntutan, lalu pada saat tuntutan terhadap anak itu melebihi kemampuan anak dan juga melebihi kemampuan anak untuk mengelola tuntutan tersebut. Jadi kemampuan anak itu sendiri, misalnya prestasi akademik yang mungkin tinggi, namun di satu sisi istilahnya apa ya, keunikan anak itu talentanya tidak di akademik, di yang lain, namun terus dituntut, dan akhirnya itu kan melebihi kemampuannya ya, dan dia menjadi stres. Atau pada saat terjadi tekanan hidup, PR, kompetisi, dia minim skill untuk menghadapi hal tersebut. Jadi ini di sekolah. Kelebihan beban tadi, terlalu banyak kegiatan, jadi overload atau burnout, nggak ada waktu untuk santai, jadwalnya terlalu padat. hmm. Kemudian juga pada saat anak mendengar berita-berita, misalnya ada berita buruk, berita menakutkan, kemudian bencana. Nah, anak-anak ini selama 2 tahun mendengar berita tentang COVID, tentang kematian. Ini kan jadi cemas ya, dan anak itu jadi stres, lalu berpikir bagaimana terjadi dengan saya, bagaimana masa depan saya. Nah, waktu mendengar itu, anak itu nggak bisa mengelolanya. Jadi dia dikuasai kecemasan terus-menerus, ketakutan terus-menerus. Jadi dia dalam kondisi stres terus-menerus. Kemudian juga ada pengalaman-pengalaman yang seringkali orang tua nggak sadari, yaitu bagaimana relasi antara papa dan mama, Hmm. bagaimana situasi di rumah. Papa dan mama konflik itu menyebabkan stres loh pada anak. Kemudian situasi yang nggak aman, yang sering dikritik, sering disalahkan, pola asuh, persaingan antara saudara kandung, lalu kalau ada keluarga yang sakit, perpindahan gitu ya, orang tua stres, anak juga stres. Lalu apalagi perceraian orang tua. Kemudian juga kejadian-kejadian bencana atau trauma, nah ini menimbulkan stres, ataupun juga tekanan-tekanan dari teman-teman, dibully, kemudian dibanding-bandingkan, dan juga misalnya, oh iya, ini nih, ekspektasi dari orang tua, tuntutan yang tidak realistis. Hmm. Dan satu lagi juga, kalau anak tuh sering sakit ya, sering sakit,
kemudian anak dia tuh berbeda dengan yang lain, karena kan dia akan melihat kok dia berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, di sini juga anak akan berpikir tentang dirinya, kemudian dia jadi cemas tentang dirinya. Ini juga sebenarnya potensi yang dikatakan apa ya, stresor ya, yang bisa menimbulkan stres pada anak. Oh iya iya iya. Wow, ternyata ternyata banyak banget ya Bu Ili ya yang bisa bikin anak stres itu. Wah, tadi saya catat ya, catat itu tadi saya simpulkan sedikit, ada stres internal yang disebabkan internal dari si anak, ada juga dari yang eksternal. Nah, kalau internal itu saya juga tadi juga ini juga satu pengetahuan buat para ibu-ibu muda nih yang sedang mengandung, ternyata kondisi mama itu juga sangat bisa berpengaruh tuh sama janinnya ya. Tadi dibilang. Betul, Jadi betul banget. dalam kandungan aja tuh si anak udah bisa merasakan apa yang namanya stres gitu ya. Dan juga tadi juga kita lihat bahwa apa namanya, bagaimana anak itu merasa diabaikan atau merasa juga tidak aman sejak kecil, itu juga akan bisa membuat si anak menjadi stres. Dan tadi juga yang menarik sekali, Bu Ili ada mention tentang kemampuan untuk apa, skill untuk mengelola emosi itu ternyata juga kita udah perlu ajarkan ya kepada anak-anak dari sejak dini. Nah, ini jadi satu topik menarik nih, yang nanti satu hari saya pengen juga bahas nih. Bagaimana mengajarkan anak-anak untuk skill emosi ini, karena ini yang akan membuat si anak itu kalau nggak punya kemampuan ini, maka dari kecil hidupnya akan terus dipenuhi oleh stres-stres gitu. Ya, Betul, betul, betul. Betul, dipenuhi stres dan juga tidak bisa mengelola stres itu. betul. Ya, tadi juga ada satu kalimat pernyataan dari Bu Ili yang menurut saya juga menarik, bahwa sebagai orang tua, kalau anak mengalami hal tersebut, dia marah, sedih, takut, kita jangan, nggak boleh sedih, boleh takut gitu ya. Betul banget. Itu bukan Betul cara banget. baik ya gitu. Harus anak belajar untuk mengeluarkan, mengenali juga masalah-masalah emosi negatif itu ya Bu Ili ya. Ya, Betul, betul. itu yang tadi internal. Kalau yang eksternal tadi para orang tua udah dengar ternyata banyak sekali, dari yang tingkatannya rendah sampai yang tingkatan stresnya itu sangat tinggi gitu ya. Apa yang harus dialami anak-anak ini yang di luar kendali mereka, ya memang ternyata kita Betul, lihat bahwa banyak hal sekali yang bisa membuat mereka itu mengalami stres seperti itu ya Bu Ili ya. betul, betul Bu Angel. Saya jadi teringat satu loh yang tentang internal. Kalau Mm-mm. tadi yang internal itu emosi-emosi yang tidak diproses karena minim skill mengelola emosi. Ada satu lagi, bagaimana cara anak memandang dirinya itu penting banget loh. Cara anak memandang dirinya itu adalah stresor internal. Misalnya orang tua itu suka bilang begini, aduh gitu aja nggak bisa, aduh gitu aja kamu kok salah. Nah, ungkapan-ungkapan atau label-label yang disampaikan, ini memang ungkapan dan label yang disampaikan adalah stresor eksternal dari orang tua kepada anak pola asuh. Namun, anak itu akhirnya dia menyerap sebuah persepsi tentang dirinya, saya ini nggak berguna, saya ini nggak bisa. Nah, pada saat sang anak memandang dirinya nggak berguna, nggak bisa, lalu keesokan harinya dia menghadapi mungkin mau ulangan atau menghadapi tantangan baru. Tantangan barunya adalah stresor eksternal, tetapi di dalam internalnya itu ada sebuah istilahnya tuh, di dalam hatinya ada percakapan, kamu nggak bisa, kamu nggak berguna, kamu nggak bisa, kamu nggak berguna. Dan akhirnya dia melihat bahwa nggak ada harapan, nggak mungkin saya bisa. Itu stresor internal loh. Dan akhirnya jadi dia terperangkap dengan pola pikir tentang dirinya yang negatif, dia semakin cemas, dia semakin putus asa, dan kalau ini nggak ditolong, terus-menerus berkelanjutan, terus berkelanjutan, dan akhirnya berpikir hidup ini nggak ada harapan, dan ini bisa membawa kepada situasi yang lebih tidak sehat lagi. Stres berkepanjangan dan terus menumpuk. Jadi ini bisa membawa kepada situasi yang semakin tidak sehat. Karena kalau kita melihat stres ya, kita lihat ada stres yang istilahnya memang stres akut, yang memang saat ini terjadi karena situasi hari ini. Mau ulangan, kemudian langsung kita tuh tegang dan stres. Ya. Namun ada juga stres yang akumulatif.
Oh, sorry, bukan akut. Stres yang kritikal itu terjadi karena situasi hari ini. Stres, critical stress terjadi karena situasi yang hari ini, saat ini terjadi stresornya. Tapi ada stres yang akumulasi. Stres akumulasi itu dari berbagai pengalaman, kemudian bisa jadi juga dari persepsi kepada dirinya, dan itu terus menumpuk, 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 sehingga itu ada tumpukan stres di dalam dirinya yang tidak diproses. Ini stres yang terakumulasi. Nanti kalau yang terakumulasi ditambah yang kritikal saat ini yang terjadi, terus menumpuk dan berkepanjangan, itu adalah kumpulan-kumpulan distres yang tidak dikelola menjadi stres kronis. Dan terus-menerus, dan disitulah anak dalam keadaan tegang. Kemudian juga kalau seseorang dalam keadaan tegang, tubuhnya menghasilkan hormon kortisol yang berdampak seperti toksik bagi tubuh kita, bisa mempengaruhi kimia tubuh, hormon tubuh, keseimbangan, dan terus berkelanjutan. Nah, disitulah akhirnya mulai nggak ada semangat hidup, fungsi sehari-harinya mulai nggak dilakukan, kemudian nggak konsentrasi, dan mengarah kepada depresi karena stres kronis yang tidak ditangani dengan baik. Nah, mungkin kita juga perlu paham ya, oleh sebab itu, sebelum anak kewalahan, kita perlu dampingi anak-anak kita. Demikian Bu Angel. Iya, iya. Waduh, ternyata Bu Ili, ini nggak main-main ya, soal stres pada anak itu adalah sesuatu yang serius. Ya, kita biasanya merasa stres orang tua itu yang serius nih. Tapi anak-anak ya, kita mungkin orang tua banyak mikir, anak-anak kalau stres mah, stresnya apaan sih? Nanti sebentar juga, kalau dibiarkan juga nanti lewat, nanti lupa gitu. Betul. Ya, tapi ternyata kalau lihat dari tadi penjelasan Bu Ili, ini adalah sesuatu yang sangat serius loh. Bahkan bisa sampai mempengaruhi fisik ya, dari ada hormon dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu berarti penting banget nih untuk orang tua sekarang juga kita mau bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan nih ketika kita sadar anak-anak kita nih ada stres nih, mulai dari stres yang paling rendah gitu ya tingkatannya, atau yang ketika anak mengalami critical stress, sampai barangkali ada orang tua yang anak-anaknya udah mulai mengalami, anak-anaknya itu ternyata, oh, dari penjelasan Bu Ili sadar ini anak saya udah mulai terakumulasi. Kronis, akumulasi, betul. Kita sekarang mau denger nih, ya penting banget nih Bu Ili untuk bisa kasih kepada kita apa yang harus dilakukan orang tua nih, mulai dari yang mungkin anaknya terlihat stresnya paling rendah sampai kalau udah ada yang mengalami cukup serius lah gitu Bu Ili. Ya, yang pertama adalah kita coba bayangkan kalau kita naik pesawat, betul ya? Kalau kita naik pesawat terus tekanan turun, kan keluar masker oksigen tuh. Yang perlu dilakukan adalah bukan memberikan masker itu kepada anak, tetapi orang tua perlu memakai masker oksigen itu untuk dirinya dulu, baru bisa menolong anak. Demikian juga kalau kita mau menolong anak kita mengatasi atau mengelola stres, kita perlu dari diri kita sendiri terlebih dulu. Kita ini paham bagaimana kita mengelola diri kita. Kita juga bisa memiliki skill untuk mengatasi, mengelola stres di dalam diri kita. Karena hal itu yang akan diteladani oleh anak, dan hal itu juga yang akan diaplikasikan dalam kehidupan anak. Dan kalau seandainya orang tua tidak bisa mengelola dirinya, nggak bisa mengelola emosinya, nggak bisa mengelola stres orang tua sendiri, nanti saat orang tua melihat anak stres, dia jadi ikut-ikutan stres, dan akhirnya reaksi dari orang tua, karena kan reaksi stres itu bisa jadi yang paling mudah terlihat itu adalah reaksi secara emosional ya, seperti marah-marah, kemudian juga sedih. Nah, nanti reaksi orang tua menghadapi anak itu jadi marah-marah dan membuat anak jadi tambah stres lagi. Nah, ini menjadi sebuah lingkaran. Oleh sebab itu, yuk kita sebagai orang tua, kita juga terus belajar, dan kita juga terus istilahnya apa ya, memperlengkapi diri dengan skill mengelola stres, dan juga penting banget bahwa orang tua itu jangan hidup sendirian. Milikilah komunitas atau support system. Karena orang tua itu perlu punya rekan-rekan untuk saling sharing, untuk saling menguatkan. Kalau enggak, nanti pada saat orang tua stres, pelampiasannya ke anak, kemudian menjadikan anak teman curhat, dan anak tambah stres lagi. Jadi penting banget ya untuk orang tua mengelola dirinya. Ini dari sisi orang tua. Dan yang berikutnya, bagaimana kita menolong anak, yang penting juga adalah mengenali sumber stresnya.
Ini penting banget. Dan pada saat anak mengalami stres, anak itu juga belum tentu paham loh sumbernya di mana. Kan kayak kita sebagai orang tua juga, aduh saya stres, saya tertekan, saya nggak bisa konsentrasi. Sumbernya di mana? Kita aja butuh untuk refleksi dan menelusuri sumber stresnya. Anak perlu dibantu untuk bisa memahami apa yang menjadi sumber stresnya. Jadi mulailah kita kenali sumber stresnya, itu kadang-kala masih tersembunyi dan belum jelas. Nah, apa yang dilakukan orang tua? Orang tua perlu tenang tadi ya, kelola diri. Lalu juga mendampingi. Tadi sempat Bu Angel tuh bilang, bukan cepat-cepat membantu menyelesaikan masalahnya, namun di satu sisi juga hindari untuk bilang begini, jangan stres, gitu aja nggak bisa. Nah, ini yang perlu dihindari. Kemudian juga salah satu, ini kita perlu pahami loh, salah satu cara mengatasi stres yang paling buruk adalah dengan menyembunyikan dan memendam di dalam hati. Nah, ini penting banget, baik untuk kita dan untuk anak kita. Jadi, kita dampingi, kita ajak anak berkomunikasi itu penting banget supaya anak itu bisa bercerita. Dampingi, kemudian ajak komunikasi. Hal yang penting adalah anak bisa bercerita. Karena sekali lagi cara mengatasi stres yang buruk adalah dengan menyembunyikan dan memendam di dalam hati. Pada saat anak mau bercerita atau bagaimanakah orang tua pengen anaknya bercerita, tentunya bagaimana respon kita saat anak bercerita itu penting banget. Seringkali saat anak mau cerita, kemudian kita nggak memperhatikan anak kita abaikan dan menganggap cerita anak kita nggak penting. Itu di dalam sehari-hari loh. Sebenarnya pada saat anak bercerita, anak itu perlu merasa yakin dia didengarkan. Sehingga kalau anak itu tahu bahwa orang tuanya memperhatikan dan mau mendengarkan, tidak mengabaikan ceritanya, nanti pada saat anak mengalami tekanan, dia bercerita kepada orang tuanya. Itu penting banget. Lalu pada saat anak bercerita, nanti anak menceritakan pengalaman, lalu juga orang tua perlu mengeksplorasi. Pada saat anak menceritakan pengalaman-pengalaman negatif, kita sebagai orang tua perlu tanya, ini penting banget, bagaimana perasaan kamu? Supaya anak itu bisa mengekspresikan perasaannya atau emosinya saat dia tegang, saat mengalami pengalaman tertentu. Misalnya gini, saya ini takut mau ujian. Oh, oke, kamu takut ya, gitu. Jangan diabaikan perasaannya. Aduh, gitu aja takut. Tetapi justru kita tuh memvalidasi itu artinya gini, oh oke, kamu takut ya. Memvalidasi itu orang tua empati. Oh oke, kamu takut ya. Mama paham, papa paham bahwa kamu takut. Pada saat itu terjadi, percakapan simple dan sederhana itu, anak menceritakan perasaannya, lalu kita empati, oh kamu takut ya. Itu membuat ketakutan di dalam hati seorang anak itu menjadi lumer, istilahnya terurai. Jadi nggak menetap, dan ketakutan itu tidak terus-menerus menguasainya, tapi bisa terurai. Ini penting banget karena orang yang stres itu adalah dikuasai oleh emosi ketakutan, kesedihan yang tidak terurai tapi tertumpuk. Jangan pernah meremehkan perasaan anak. Itu. Kemudian lalu ditelusuri setelah menceritakan pengalaman atau kejadian atau perasaan, tanyakan apalagi yang membuat kamu takut, apa yang membuat kamu tuh sedih, supaya anak itu paham, oh yang membuat saya takut, saya sedih adalah sumbernya dari kejadian ini. Jadi di sini adalah menolong anak mengenali sumber stresnya. Lalu setelah itu kita juga bilang, it's okay, kita tuh bisa mengalami hal ini, dan it's okay, kamu tuh merasa takut, merasa sedih. Yuk, sekarang kita diskusi nih sama-sama, kita cari solusinya. Disinilah kita mulai bisa mendiskusikan. Kemudian pada saat mendiskusikan, ada hal-hal yang bisa diselesaikan, ada hal-hal yang belum bisa diselesaikan, kita juga mengajarkan kepada anak loh, ada memang hal-hal di luar kontrol kita yang kita perlu serahkan kepada Tuhan. Ini kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa ya, namun ada tanggung jawab kita. Yuk,
misalnya PR ini sulit, kita mulai kerjakan dari yang kita bisa terlebih dulu. Kemudian kalau misalnya kamu mengalami kesulitan, kamu bisa tanya guru, kamu bisa tanya teman. Nah, ini langkah-langkah praktisnya. Kemudian juga jangan lupa bagaimana support kita, perkataan-perkataan positif. Mama percaya bahwa kamu tuh bisa. Mama percaya bahwa kalau kita berusaha, kita akan mendapatkan hasil, dan kita menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Ini adalah support loh, berbentuk kata-kata yang menguatkan. Hindari kata-kata seperti ini, aduh gitu aja nggak bisa, gitu aja susah banget sih, begini aja cengeng banget. Nah, ini perlu istilahnya apa ya, dihindari perkataan-perkataan seperti ini. Lalu kalau misalnya anak marah, kita juga bisa bilang, it's okay kalau kamu marah, tapi, nah ajarkan, reaksi kemarahan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau kamu marah lalu kamu lempar barang, kamu nggak mau makan, kamu diem aja, atau kamu marah kamu simpen, kemudian kamu tuh akhirnya marah kepada melampiaskan kepada orang lain, diinfokan marahnya tidak salah, tetapi respon-respon yang kurang baiknya itu apa? Nah, ini bisa diajarkan. Namun kembali lagi ya, dengarkan lebih dulu ya. Dengarkan lebih dulu supaya anak tenang, baru membahas hal-hal teknis dan solusinya. Mungkin ini Bu Angel. Iya, wow, ini lengkap sekali Bu Ili. Ini barusan info dari Bu Ili ya, saya catat itu sangat praktikal ya buat bisa dilakukan oleh orang tua. Ya, saya rekap sedikit nih buat para orang tua supaya langsung tahu nih kalau menghadapi kejadian ini seperti apa. Tadi kunci nomor satu itu adalah dari orang tuanya sendiri nih. Kita sebagai orang tua kita harus juga belajar memperhati diri bagaimana cara mengelola stres, begitu ya. Jadi kalau ada orang kita dulu ya. ya kita dulu. Jadi kalau ada orang tua yang melihat anaknya stres gitu ya, kita lihat dulu diri kita nih, dan kita juga harus concern seperti tadi ya, ketika ada masker oksigen keluar, kita tolong diri kita sendiri. Nah, mungkin bagi para orang tua juga yang mulai menyadari gitu bahwa dirinya stres dan butuh bantuan, saya juga mau menginformasikan kalau di Bu Ili juga ada program yang bisa membantu ya untuk orang tua, khususnya para ibu-ibu. Mungkin nanti boleh dilihat informasinya di Instagram @virtuswoman_id. Nanti saya akan tulis di keterangan di bawah ya. Boleh nanti lihat program-program yang ada ya Bu Ili ya. Itu saya sendiri sudah mengikutinya, dan saya sangat terbantu sebagai pribadi, sebagai ibu juga gitu untuk bisa mengelola begitu. Nah, terus kemudian tadi kita juga perlu mengenali sumber stres pada si anak gitu. Yang paling tidak boleh dilakukan adalah membuat si anak itu menyembunyikan atau memendam perasaannya. Ya, seringkali karena mungkin respon orang tua dan lain sebagainya membuat anak itu jadi nggak berani gitu untuk cerita dan lain sebagainya gitu. Nah, kita sebagai orang tua harus mendampingi, mengajak berkomunikasi. Nah, sebagai orang tua saya tahu sih kalau untuk anak-anak ya, terutama anak teenager, mau diajak cerita dong, mereka biasanya nggak mau cerita gitu ya. Ini butuh teknik tersendiri juga ya. Nah, tapi di sini tadi ada tips juga dari Bu Ili untuk mungkin bisa ditanya perasaannya, dan kemudian ketika mereka menceritakan perasaannya itu kita berempati, kita memvalidasi, nggak langsung dinasehati ya Bu Ili. Betul. Baru mau bilang jangan cepat-cepat memberi nasihat, betul. Ya. Harus sabar ya, orang tua harus butuh waktu, mungkin nggak cuma sekali 2 hari, kali berhari-hari gitu. Kita hanya mendengarkan perasaan mereka, mau membuat mereka bercerita gitu ya, sampai akhirnya sudah terurai, terus kita nanyain tadi penyebabnya apa, kejadiannya seperti apa, seperti itu, dan kemudian bersama-sama kita bisa cari solusi ya bersama si anak itu apa yang Betul. juga memberikan support dengan kata-kata. Jadi urusan memberi nasihat itu yang harus ditahan dulu ya Bu Ili. Sabar, Betul banget. sabar Betul dulu. banget. Hindari cepat-cepat memberi nasihat. Itu betul banget loh. Dan ini kecenderungan alamiah, kecenderungan otomatis. Tapi justru pada saat anak bercerita, kita cepat-cepat memberi nasihat, itu membuat anak merasa tidak dimengerti, membuat anak tidak dipahami, membuat anak semakin salah, dan ini membuat anak semakin tidak mau berkomunikasi. Karena anak persepsi yang ditangkap anak adalah percuma nanti ngomong sama papa, sama mama, nanti juga disalahin.
Jadi nasihat yang cepat-cepat diberikan, anak itu akan merasa disalahkan dan disudutkan. Dan pada saat justru didengarkan, dipahami perasaannya, disitulah sebenarnya sedang menguraikan emosi-emosi yang menimbulkan stres pada anak. Itu powerful banget loh. Sederhana tapi powerful. Ya. Ya, itu perlu dicoba ya. Ya mungkin ada juga ibu-ibu yang mikir, saya udah sih kalau nanya ke anak, gimana hari ini di sekolah? Perasaan kamu gimana? Biasa anak-anak kan ngomongnya, nggak ada apa-apa, biasa aja. Ya seperti itu gitu ya. Ya, ini saya sambil mau menginformasikan juga ya, YouTube yang Bincang Anak yang sebelumnya kita juga pernah ada satu pembahasan mengenai manfaat dari storytelling. Nah, itu adalah cara parents bagaimana ketika memberikan storytelling itu akan memancing anak untuk bisa menceritakan perasaan-perasaan dan lain sebagainya. Nanti para parent kalau yang mau tahu nanti boleh dengarkan Bintang Anak yang judulnya adalah Storytelling bersama Ibu Ellen Patricia waktu itu. Nah, itu cara menggali supaya si anak mau cerita itu bagaimana, itu ada di situ gitu. Oke, kembali lagi Bu Ili untuk tips-tipsnya ya, tadi ini bagaimana gitu ya. Nah, apa mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Ibu Ili mengenai bagaimana, atau mungkin mau kita bicara juga sedikit pencegahannya dan lain sebagainya untuk situasi stres pada anak ini? Ya, hal yang mau saya tambahkan itu juga seperti maintenance ya, merawat diri gitu ya. Merawat diri itu penting banget. Misalnya anak itu perlu cukup tidur, itu penting banget loh, cukup tidur. Kemudian anak juga perlu jadwal yang teratur dan stabil. Kalau di dalam rumah nggak jelas jadwalnya, nah ini penting banget. Kemudian juga membantu mengevaluasi dalam waktu 1 minggu kegiatannya itu overload atau tidak. Kalau seandainya tanpa disadari nih orang tua sering punya ekspektasi yang berlebihan, memaksakan kegiatan, memaksakan sasaran yang nggak realistis. Ini perlu dievaluasi karena ini adalah istilahnya apa ya, maintain atau ini juga masuk dalam pencegahan. Kemudian karena kalau kita terus memaksa menanamkan ekspektasi, kemudian anak itu juga jadinya memiliki beban yang di luar kemampuannya. Ini penting banget. Makanya orang tua perlu mengelola diri ya, atau perlu mengelola diri ya. Lalu juga lingkungan di dalam keluarga, lingkungan di rumah. Tadi juga sempat dibahas sumber stres yang paling banyak banget itu adalah situasi di rumah. Orang tua bertengkar, kemudian di rumah nggak rileks, di rumah tegang. Ada istilah yang menarik banget loh. Apakah kita menjadikan rumah kita itu sebagai shelter? Shelter itu tempat bernaung. Karena begini, pada saat seseorang itu beraktivitas di saat di luar itu nanti satu hari akan terjadi badai, akan ada hujan, itu nggak bisa dihindari. Pada saat kita mengalami badai dan hujan, tentunya kita akan cepat-cepat mencari tempat bernaung, betul? Pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita sebagai orang tua menjadikan rumah kita tempat bernaung, shelter? Apapun yang terjadi di luar, misalnya anak kita dibully di luar, kemudian anak kita mengalami kegagalan, nilai yang buruk, ataupun mengalami hal-hal yang negatif. Tetapi pada saat di rumah, anak kita itu dipeluk, dipahami, tidak disalahkan, diterima apa adanya, walaupun gagal, tidak direndahkan, tidak dimarahi, diterima apa adanya, didampingi, dan disupport. Ini penting banget. Maka anak kita akan pulih loh. Kemudian juga kehadiran orang tua. Seperti misalnya itu mengisi istilahnya apa ya, kehadiran orang tua, mempraktekkan bahasa kasih, pelukan, support. Nah, tangki emosi anak itu akan menjadi terpenuhi dan istilahnya full ya. Tangki emosi anak yang terpenuhi itu akan membuat anak tuh punya kekuatan internal untuk menghadapi goncangan-goncangan yang ada. Saat menghadapi goncangan yang ada, anak yakin saya ini dikasihi oleh papa dan mama, saya ini disupport oleh papa dan mama, saya tidak akan disalahkan, tapi saya akan didampingi. Ini penting banget. Lingkungan yang aman, kemudian juga berikutnya ini,
anak itu perlu punya pandangan yang sehat dan realistis tentang kehidupan, bahwa tantangan itu pasti terjadi, bahwa ada hal-hal di luar kontrol yang kita perlu serahkan pada Tuhan. Jadi menanamkan spiritualitas kepada anak itu penting banget, karena anak yang memiliki iman kepada Tuhan akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap tekanan hidup. Jadi kalau memiliki iman kepada Tuhan, dia tuh percaya bahwa ada Tuhan yang memelihara, ada hal-hal yang perlu diserahkan kepada Tuhan. Ini penting banget. Kemudian juga perlu paham bahwa stres itu, tekanan, ini adalah hal yang akan dihadapi sepanjang hidup. Dan bagaimana menyikapinya, anak perlu dikenali kecenderungan dia menghadapi stres. Karena kan ada tipe-tipe yang menghadapi stres, misalnya marah-marah atau fight ya. Kita boleh loh ajak anak, oh kamu nih udah mulai seperti marah-marah ini. Ini lihat berbeda dari biasanya. Yuk kita sama-sama ngobrol, telusuri. Jadi anak itu akan aware, waktu saya mulai marah-marah ada apa? Dan dia belajar mengelola. Nah ada anak yang cenderung kalau stres tuh dia mungkin melarikan diri loh. Ini nih contohnya menarik nih. Kalau anak main game, kemudian ada keterikatan, kecanduan, seringkali kita mempermasalahkannya adalah perilaku-perilaku kecanduannya. Tetapi di balik itu, kenali, bisa jadi itu adalah cara anak mengatasi stres dengan cara yang tidak sehat. Jadi dia tegang, dia stres untuk melegakan dirinya, dia mungkin game kah, pornografi kah, dan yang lain-lain. Nah, bantu anak mengenali mekanisme dia menghadapi stres. Lalu ajarkan yang tadi, terapkan yang tadi. Itu penting banget. Pola asuh juga penting, seimbang dalam disiplin dan kasih. Dan jangan lupa ya untuk rileks ya, rekreasi dan sebagainya. Mungkin ini tips-tips ya, dan juga untuk istilahnya pencegahan. Pencegahan ya, Bu Ili ya. Supaya dampak stres itu tidak destruktif. Iya. Pencegahan lebih baik daripada mengobati ya, Bu Ili. Betul. Iya, wah nggak kerasa nih bincang-bincang kita dengan Bu Ili, waktunya terasa singkat sekali, tapi kita dapat banyak sekali hari ini masukan ya. Bapak Ibu semua, juga mungkin para guru-guru atau pendidik, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat bermanfaat sekali mengenai stres pada anak. Ya, dimulai dari tadi kita belajar juga tentang stres, bahwa ada stres itu nggak semua stres itu buruk ya, ada stres yang eustress, ada stres yang bisa membantu juga untuk pertumbuhan kreativitas. Kemudian tadi juga kita sudah juga sama-sama belajar mengenali gejala-gejala stres kepada anak, dari fisiknya, dari perilakunya, dari emosi dan lain sebagainya. Itu bisa memperlengkapi kita ya, para orang tua dan juga para pendidik. Penyebab-penyebabnya yang ternyata sangat banyak, baik yang dari internal, baik juga yang dari eksternal. Kita tadi sudah sama-sama belajar ya. Terus juga tadi juga yang juga sangat penting, tadi ada cara-cara bagaimana mengatasi stres itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua gitu. Dan yang terakhir tadi pencegahan, itu ada yang saya sangat nangkep gitu ya, tadi kata shelter itu ya, bagaimana kita sebagai keluarga itu bisa jadikan rumah itu satu tempat perlindungan, shelter ya, buat anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga kita sih ya, bisa ciptakan hal seperti itu. Ya, itu juga akan menjadi sesuatu tempat pemulihan, tempat yang membuat anak itu juga bisa bertumbuh dengan baik dan lain sebagainya. Ya, juga beberapa lagi tadi dari Bu Ili, saran-saran apa yang harus orang tua tanamkan kepada anak-anak, gitu, pola asuhnya, kehidupan spiritual dan lain sebagainya. Wow, jadi hari ini kita semuanya sudah dipelengkapi dengan baik oleh Bu Ili menghadapi untuk stres pada anak ini. Terima kasih loh Bu Ili ya untuk tips-tipsnya dan semuanya. Mungkin sebelum kita menutup bincang anak ini, ada closing statement atau ada pesan-pesan buat para orang tua atau juga para pendidik yang berhubungan dengan anak-anak. Oke, makasih ya Bu Angel ya, dan juga terima kasih untuk anakbisa.com. Untuk kesempatan kepada saya, untuk saya boleh berbagi dan sharing. Nah, mungkin sebagai closing statement saya mau membacakan satu hal, ini menarik banget. Meskipun stres tidaklah menyenangkan, setiap anak harus menghadapinya agar dapat berkembang semakin sehat dan kuat.
mereka yang akan memiliki daya tahan yang lebih besar akan lebih siap dan mampu ketika dituntut untuk menghadapi dunia yang semakin penuh tantangan. Tetap semangat ya. Sekali lagi Wah, terima kasih. ya luar biasa. Terima kasih ya Bu Ili sekali lagi sudah berbagi kepada kita satu topik yang sangat mendalam buat kita, dan berharap satu hari nanti kalau Bu Ili ada kesempatan lagi kita bisa bahas masih banyak topik lagi yang orang tua pasti perlukan gitu ya, untuk bagaimana mereka bisa menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anaknya. Ya, terima kasih ya Bu Ili ya. Dan demikianlah hari ini kita telah mendengarkan bincang-bincang yang sangat seru dan dari narasumber kita, Ibu Iliana Widodo. Maaf sampai keselibet. Tentunya harapan kami apa yang kami perbincangkan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para orang tua yang ingin tahu mengenai bagaimana menghadapi stres pada anak. Nah, untuk terus mengikuti berbagai topik dalam Bincang Anak, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bincang Anak, juga like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Bersama anak bisa, semua pasti bisa. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih.